Salam. Shalom. Puji Tuhan, di malam hari yang penuh dengan berkat ini, kita boleh mengadakan kembali kubu doa dalam pergumulan bersama-sama. Namun kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab sebelum kita dengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa menyerahkan pembacaan firman Tuhan ini dalam tangan kasih Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, pimpin dan tuntunlah Tuhan, kami akan membaca sebagian firman-Mu yang tempat ini maupun setiap kami yang mendengar, biar dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, biarlah Roh Kudus bekerja dengan sempurna dalam pembacaan firman-Mu maupun perenungan firman-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama, yaitu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan judul, berita firman Injil itu harus disampaikan. Sekali lagi tema pada malam hari ini, Injil itu harus disampaikan. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kepada setiap orang yang percaya, terutama kepada orang Yahudi, juga kepada orang Yunani. Jadi dua insan manusia yang ada dalam dunia ini golongkan, Yahudi bicara orang yang memiliki agama, Yunani berbicara orang yang tidak memiliki agama. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah sama. Dua-duanya perlu berita Injil. Amin. Nah itu sebab pada saat ini firman Tuhan berkata, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan itu? Nama Tuhan itu tidak lain di dalam Alkitab, di dalam kitab kita ini, dalam kitab Injil. Ya, di sana disebut-sebut bahwa nama Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya, yaitu tidak ada lain, tidak bukan gitu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena di kolong langit ini tidak ada nama, yang dapat menyelamatkan manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebab mari kita akan mau bersama-sama untuk sepakat bahwa kita harus tahu tentang firman yang menyelamatkan. Karena hidup manusia ini perlu diselamatkan. Apa yang diselamatkan? Yang paling utama yang diselamatkan adalah jiwa kita. Karena jiwa kita ini, tempat itu adalah di surga sana. Jadi kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak pernah yaitu mengetahui tentang firman Allah dan kuasa Allah. Jadi dengan kita tidak menerima firman Allah, kita tidak percaya kepada firman Allah, bukan saja kita tidak selamat, tetapi kita akan binasa. Itu sebab jelas firman Tuhan dikatakan sini bahwa semua orang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru dalam nama Yesus Kristus,
pasti keselamatan ada pada kita. Namun kalau nama itu tidak tertera dalam hati kita, nama itu tidak kita imani, nama Yesus Kristus tidak percayai, nama Yesus itu sebagai kabar baik yang dapat menyelamatkan orang percaya, yang dapat yaitu menyembuhkan orang yang percaya, yang dapat menjamin keselamatan kekal selama-lamanya. Bagaimanakah bisa mereka bisa berseru? Dikatakan dalam ayat yang kedua, tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepada jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Ada jaminan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang percaya itu ada tanda-tanda. Mengusir setan, menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Bahkan dia akan berbahasa-bahasa yang baru, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh, atau namanya karunia lidah, bermazmur, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang disebut orang-orang yang percaya. Orang percaya itu punya tanda. Kalau orang percaya yang tidak punya tanda, ya ciri-ciri orang percaya adalah orang-orang yang benar-benar sudah dirubah. Ia hidupnya itu betul-betul sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, yang sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi kita harus beritakan bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya. Kemudian bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan. Telinga ini harus siapkan untuk mendengar firman. Kenapa? Kalau kita tidak mendengar firman, firman itu tidak akan masuk dalam jiwa kita. Firman tidak masuk dalam pikiran akal kita. Firman tidak masuk dalam hati kita. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang menyimpan firman Tuhan, karena mereka itu yang akan yaitu memperoleh yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Takut akan Tuhan ganjarannya adalah yaitu apa? Kehidupan dan apa? Kekayaan dan kehormatan. Kehormatan, kekayaan, dan kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, maka roh takut akan Tuhan ini itu bisa dapat yaitu menguasai hidup kita. Sehingga manusia sekarang ini sudah tidak bisa dibedakan yaitu binatang dan manusia. Karena apa? Karena hidupnya tidak mengalami namanya takut akan Tuhan. Itu sebab manusia penuh dengan segala kejahatan, manusia penuh dengan segala kesombongan, manusia penuh dengan segala keangkuhan, karena roh takut akan Tuhan itu tak ada. Ia tidak bisa menaklukkan hidupnya. Dia yang yaitu menaklukkan takut Tuhan. Ya. Jadi inilah membuat banyak manusia yang nanti akan menjadi calon-calon neraka. Nah itu sebab. Tapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah itu sebab malam hari ini, iya bukan kebetulan, walaupun mungkin melalui yaitu siaran ini sangat sederhana, begitu sederhana, tetapi kami bersedia memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus diberitakan. Ya supaya apa? Supaya mereka mendengar. Supaya apa? Mereka bisa percaya. Supaya apa? Mereka bisa selamat. Itu pentingnya pemberitaan firman Tuhan. Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Apa? Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Maka itulah akhir daripada kesudahannya. Kalau Injil tidak bisa dapat diberitakan ke dunia ini, maka dunia ini tidak akan tahu tentang keselamatan. Dunia tidak tahu tentang kehidupan kekal selama-lamanya. Dunia tidak tahu tentang kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam Yesus Kristus itu sangat luar biasa, dasar dan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita lihat orang yang mengutus, ya, memberikan dana, memberikan uang, memberikan perpuluhan, persembahan, korban untuk pelayanan di seluruh dunia ini, terutama pemberitakan Injil ini, itu sangat penting. Tetapi kalau dana itu disalahgunakan untuk memperkaya diri, untuk menyombongkan diri, maka itu pasti akan dihabis oleh Tuhan. Pasti Tuhan yang akan menjadi hakim bagi orang-orang demikian. Ini sebab tidak heran Alkitab katakan ketika orang kaya ini bersama Lazarus satu atap, mereka pada prinsip meninggal. Ketika meninggal, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham.
tapi orang kaya ada di tempat neraka. Kenapa? Di dunia ini dia bersenang-senang. Iya, jadi apa yang dia bersenang-senang? Uang daripada Tuhan. Dana yang harusnya ya dibagi-bagi pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu ya pertolongan, dipakai untuk berfoya-foya. Dana untuk harusnya membagi kasih kepada setiap orang, dipakai untuk menjadi kesombongan. Katanya punya kasih, tapi melihat orang yang berkekurangan tidak pernah dia uluran tangan. Melihat teman yang tidak punya yaitu uang, hanya dibiarkan begitu. Bahkan dikatakan kurang berdoa, ya. Ini sudah memang serba salah ini kita hamba Tuhan. Kalau bumi dibilang terlalu banyak makan perpuluhan, kalau kurus dibilang kurang berdoa. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini persepsi yang sangat salah. Itu sebab mari saudara kasih oleh Tuhan, bersama-samalah kita bersepakat bergandengan tangan untuk kita, yaitu dapat membiayai tentang untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini. Maka saya yakin dan percaya Injil ini akan diwartakan, diberitakan kepada setiap orang yang mendengarkan, maka mereka akan peroleh keselamatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Betapa indahnya, yaitu mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita ingin supaya hidup kita mengalami keindahan, maka bersedialah kita untuk menjadi jurbirnya Tuhan. Bersedialah kita untuk menjadi kepanjangan Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan di seluruh dunia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Haleluya, amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Bapa. Mampu-mampukanlah untuk kami dapat Tuhan melanjutkan firman Tuhan ini, untuk memberitakan kepada mereka yang ada di dunia ini, supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka bisa mengetahui tentang Injil keselamatan yang menjamin untuk hidup kekal selama-lamanya. Di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami memperoleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, sucikan dan khususkan hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan hidup di dalam damai sejahtera, sukacita bersama Engkau. Berkati semua yang mendengarkan firman Allah ini, sehingga mereka akan Tuhan mengalami Tuhan suatu pembaharuan di dalam hidup mereka. Siapapun yang mendengar firman malam hari ini, Tuhan Engkau akan memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan.